Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, nama saya Aprinia Handayani, dosen program studi akuntansi perpajakan, program sarjana terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan menemani Anda dalam mempelajari materi pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah barisan dan deret. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, so jangan terlewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat mahasiswa, kalian pernah dengar dong ya tentunya apa sih barisan dan deret itu? Nah, sekarang kita akan pelajari pengertian dari barisan dan deret. Barisan adalah suatu susunan angka yang disusun berdasarkan suatu pola tertentu. Nah, barisan terdiri dari anggota-anggota yang kita sebut sebagai suku. Lambang untuk suku-suku ini adalah UN, di mana U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN dinamakan sebagai suku-sukunya. Nah, apa itu deret? Deret adalah jumlahan dari suku-suku yang ada pada barisan. Lambang untuk deret ini adalah SN. Kemudian, macam-macam barisan dan deret itu ada dua. Apa saja? Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, ada barisan dan deret geometri. Nah, selanjutnya, sahabat mahasiswa, barisan aritmatika adalah suatu susunan angka yang tersusun dengan suatu pola tertentu. Barisan aritmatika ini tentunya memiliki ciri. Apa itu? Dia memiliki nilai beda atau selisih yang selalu sama. Contoh, misalnya ibu punya barisan. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian ada lagi nih, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, tentunya selisih antara suku pertama ke suku kedua harus sama dengan selisih antara suku kedua dan suku ketiga, begitu seterusnya. Nah, formula pada barisan aritmatika ini ditentukan dengan UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Di mana UN adalah suku ke N yang akan kita cari, A-nya adalah suku pertama, dan B-nya adalah selisih atau bedanya. Nah, untuk lebih memahami, yuk kita pahamin bareng-bareng tentang contoh soal barisan aritmatika. Oke, sahabat mahasiswa, di sini ada sebuah contoh soal, sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksinya setiap bulan sebanyak 300 unit. Maka banyak barang yang diproduksi pada akhir tahun keempat adalah, sekali lagi, ada suatu perusahaan memproduksi 8.000 unit barang, kemudian setiap bulan produksinya naik 300 unit. Nah, yang ditanya, berapa sih produksi pada akhir tahun keempat? Maka penyelesaiannya yang pertama, tentukan dulu siapa suku pertamanya. Suku pertama adalah banyaknya produksi barang. Berapa? 8.000. Terus siapa bedanya? Apa tadi beda? Kenaikannya setiap bulannya berapa? Nah, bedanya ini adalah 300 unit. Kemudian apa yang jadi permasalahannya? Apa yang jadi penyakitnya? Nah, yang ditanya berapa suku keempatnya? Ingat ya, suku pada tahun keempat. Nah, maka penyelesaiannya U48. Loh Bu, kenapa 48 bukan U4? Hai, ini akhir tahun keempat. Sementara kenaikannya setiap bulan. Maka nanti sukunya yang dicari adalah 12 dikali sama 4. Maka U-nya jadi 48.
Yuk kita masukin ke rumusnya. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, U48 itu didapat dari mana? A plus N-1 dikali beda. Ayo kita substitusi nilai A-nya. A-nya 8.000, kemudian N-nya tadi sudah ditentukan 48, dikurangin 1 dikali sama beda atau selisihnya, 300. Nah, kemudian didapat dari mana? 8.000 plus, ingat ya, N-1-nya dikerjain dulu. Jadi 48 dikurangi 1, jadi 47. Baru kita kaliin sama 300. Nah, hasil akhirnya nanti 8.000-nya tetap plus hasil perkalian antara 47 dikali 300. 14.100. Jadi sama dengan 22.100. Maka setelah kita melakukan perhitungan, ternyata banyak produksi pada akhir tahun keempat di perusahaan tersebut sebanyak 22.100 unit barang. Sahabat ujar, kita kembali lagi bersama dengan deret aritmatika. Kalau tadi kita sudah ngomongin tentang barisan, sekarang kita ngomongin deret aritmatika. Sekali lagi Ibu ingetin ya, kalau barisan adalah susunan angka-angka dengan suatu pola tertentu. Nah, kalau deret beda jumlahnya. Jadi kalau tadi ada U1, U2, U3 berjejer-jejer aja namanya barisan. Nah, kalau ditambahin namanya berubah jadi deret. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya plus UN namanya deret aritmatika. Ingat ya, selama sukunya selalu sama. Nah, rumusnya apa? Rumus menghitung nilai deret aritmatika ditentukan dengan SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali beda. Aduh, apaan lagi tuh Bu? SN itu jumlah suku ke N. A itu suku pertama. B-nya beda atau selisih. Nah, kalau tadi ngapain rumus kan susah ya. Sekarang kita langsung contoh kasusnya aja ya. Contoh kasus deret aritmatika. Perhatikan baik-baik nih. Contoh, Rani menabung uangnya di bank pada bulan Januari sebesar Rp100.000. Kemudian pada bulan Februari sebesar Rp110.000. Pada bulan Maret Rani menyimpan uangnya sebesar Rp120.000. Nah, yang ditanya berapa banyak tabungan Rani setelah 2 tahun? Untuk menentukan penyelesaian dari sini, pertama, kalian harus paham dulu nih, apa yang dimaksud. Nah, tentuin dulu kayak tadi, siapa sih A? Ingat, A itu suku pertama. Siapa A-nya? 100.000. Terus, siapa B-nya? Bedanya, pertama kan nabung 100.000 ya. Terus yang kedua, nabung lagi 110. Yang ketiga, nabung lagi 120. Berarti bedanya 10.000. Nah, yang ditanya setelah 2 tahun, sama kayak contoh yang sebelumnya. Ini kenaikannya setiap bulan, tapi yang ditanya pada akhir tahun kedua. Maka jumlahnya nanti dikalikan 2 dikali sama 12. Maka S24-nya didapat dari mana? Didapat dari N/2 dikali sama 2A plus N-1 dikali beda. Ingat ya, N-nya itu ditentukan dari soal. Soal kita dia minta selama 2 tahun. Maka N-nya diganti sama 24. 24 dibagi 2. Dikali sama siapa? Dikali sama 2 kali suku pertama. Masukin si A-nya berapa? 100.000. Terus plus N-1 dikali bedanya. N-nya berapa tadi? 24 minus 1 dikali sama 10.000. Nah, kemudian dihitung. 24 dibagi 2 kan 12. Terus
2 dikali 100.000, 200.000. Nah, yang belakang nih hati-hati ya. Ingat, kalau ada tanda kurung seperti ini, selesaikan dulu yang dikurung, baru kaliin sama yang belakang. 24 dikurangin 1 kan 23. Dikali 10.000. Jadi hasilnya 230.000. Tambahin sama 200.000 yang tadi, totalnya 430.000. Kalikan sama yang n/2 dikali sama 12. Totalnya 5.160.000. Nah, dari contoh kasus ini maka kita dapat tahu bahwa jumlah tabungan Rani setelah 2 tahun adalah 5.160.000. Materi selanjutnya tentang barisan geometri. Apa sih bedanya barisan geometri dengan barisan aritmatika yang sudah kita pelajari tadi? Nah, cirinya pasti ada pembedanya. Apa? Kalau barisan geometri adalah suatu susunan angka yang tersusun dengan suatu pola tertentu. Cuma sekarang kita ngomonginnya rasio atau pembanding. Nah, pembandingnya kalau di barisan geometri ini selalu sama. Contoh, misalnya ibu punya 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Nah, contoh lagi nih, 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Nah, dapat dari mana Bu pembanding atau rasionya? Yaitu kalau rasio adalah suku kedua dibagi dengan suku ke-1, hasilnya harus sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Nah, formula untuk barisan geometri ini berbeda juga tentunya dengan yang aritmatika. UN didefinisikan dengan A dikali R min 1. Kalau ibu sih singkatannya biar gampang hafal, UN sama dengan Arni. A dikali R pangkat N min 1. Di mana UN adalah suku ke N-nya, A-nya masih sama kayak yang tadi, suku pertama, dan R-nya adalah rasio atau pembandingnya. Nah, contoh kasus lagi nih. Suatu barisan geometri diketahui suku pertamanya adalah 3. Jika rasio adalah 1/3, maka nilai suku kelima dari barisan geometri tersebut adalah, nah gimana cara nyelesainnya? Yang pertama, kita harus tentukan dulu siapa suku pertamanya. Di soal udah diketahui banget tuh. Langsung deh, A-nya sama dengan 3. Terus apalagi rasio. Rasio itu apa? R. R-nya siapa? 1/3. Siapa yang ditanya? U5. Masukin ke rumusnya. Ingat, kalau geometri UN sama dengan Arni. Masukin deh A dikali R pangkat N min 1. A-nya ganti 3. R-nya diganti 1/3, N-nya diganti sama 5, terus minus 1, jadinya 3 dikali 1/3 pangkat 4. Sekali lagi ibu ingetin ya, kalau ada yang dalam kurung, selesaiin dulu yang dalam kurungnya. Jadi kita tentuin dulu 1/3 pangkat 4 itu berapa? 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3, hasilnya 1/81. Kalikan sama yang depan si A, suku pertama tadi, maka didapat hasilnya adalah 1/27. Nah, dari sini kita dapat tentuin nih, ternyata nilai suku kelima dari barisan geometri tersebut adalah 1/27. Deret geometri. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang barisan geometri, sekarang kita mempelajari tentang deret geometri. Deret geometri adalah jumlah dari suku-suku pada barisan geometri tersebut. Nah, kalau ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya, selama dia adalah barisan geometri, ketika dijumlah maka namanya berubah jadi deret geometri. Nah, rumusnya ada 2, perhatikan baik-baik ya. Ini ada Sn untuk R-nya
kurang dari 1. Apa yang bisa kita lakukan? Jika rasionya kurang dari 1, maka deret geometrinya bisa dihitung dengan menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sementara kalau rasionya lebih dari 1, maka Sn-nya ditentukan dengan A dikali R pangkat N min 1 per R minus 1. Di mana Sn adalah jumlah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, dan R-nya adalah rasio. Nah, oke, kita pahami lagi yuk, biar kita bisa tahu cara pakainya. Nah, ada contoh kasus, ada seutas tali. Tali, kamu tahu kan tali ya? Tali kita potong nih jadi 5. Nah, panjangnya membentuk suatu pola deret geometri. Jika tali yang paling pendek 10 cm dan tali yang paling panjang 160 cm, nah, maka berapa panjang tali semuanya dari awal sampai akhir, atau dari ujung pertama sampai ujung terakhirnya? Nah, ini kita bisa lakukan dengan menyelesaikan dengan deret geometri. Nah, pertama tentuin dulu siapa A-nya. A itu apa tadi? Suku pertama. Siapa A-nya? 10. Siapa? Dia tali yang paling pendek. Terus, nah UN-nya, siapa UN-nya? U5. Nah, suku kelimanya berapa? Yang paling panjang? 160. Nah, maka ini kita dapat nih, U5 sama dengan 10 dikali R pangkat N min 1. Nah, 160 itu kita masukin U5-nya. Terus 10 dikali R pangkat 4. Nah, ternyata kita substitusi ya. R pangkat 4-nya sama dengan 16. Dapat dari mana? Hayo. Iya, pinter. 160 dibagi sama 10. Nah, terus kita akarin R-nya. Tadi kan R pangkat 4, 16. Berapa pangkat 4 yang sama dengan 16? Ketemu deh rasionya 2. Nah, ternyata kalau rasionya 2 berarti kan dia lebih besar dari 1. Kita pakai rumus yang kedua tadi. Masukin S5-nya. S5 sama dengan A dikali R pangkat N minus 1 per R min 1. Dah, masukin yuk. A-nya 10. Terus R-nya 2 pangkat 5. Dikurangin 1 per R dikurang 1. 2 dikurang 1. Terus apa lagi? 10 dikali 2 pangkat 5 kan 32. Dikurangin 1 jadi 31. Pernya ngaruh nggak? Ya enggak, orang 2 dikurang 1 ya kan? Nah, hasil akhirnya nanti berapa? 310. Jadi panjang semua tali kalau kita jumlahin dari 1, 2, 3 sampai ke 5, ternyata panjangnya 310 cm. Untuk memastikan teman-teman mahasiswa sudah memahami materi dari Ibu, yuk kita kerjain soal-soal berikut ini. Yang pertama, Ibu punya nih, diketahui suku keempat dan suku ke-9 dari suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 6 dan 11. Tentukan nilai suku ke-39 dari barisan tersebut. Yang kedua, suatu barisan aritmatika diketahui sebagai berikut: 10, 7, 4, 1, dan seterusnya. Tentukan nilai beda dan suku ke-30. Yang ketiga, perhatikan baik-baik ya. Suatu pabrik sepatu memproduksi barang pada tahun pertama berjumlah 800.000 unit pasang sepatu. Jika kenaikan setiap tahun selalu sama. Sekali lagi, jika kenaikan produksi tiap tahun selalu sama sebesar 2.000 unit pasang sepatu, tentukan banyak
produksi sepatu yang dapat dihasilkan dari pabrik sepatu tersebut. Terakhir, sebuah bola. Pernah tahu kan bola ya? Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Kemudian bola tersebut memantul setinggi 3 meter dan seterusnya. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut akan memantul setinggi 3/4 kali ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang lintasan yang terbentuk sampai bola menyentuh lantai untuk yang ketiga kalinya. Sahabat ujar, setelah kita mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika maupun geometri, nah kita bisa tarik kesimpulan nih. Sebenarnya ngapain sih capek-capek untuk ngitung barisan dan deret ini, Bu? Nah, yang pertama, kalian bisa gunakan dasar ini untuk mengetahui perhitungan pada permasalahan deposito, reksadana, investasi, nanti bahkan bunga majemuk sama bunga tunggal, dasarnya dari sini. Nah, yang kedua nih, kalian bisa memproyeksikan jumlah penduduk. Misal, kalian mau menghitung berapa jumlah penduduk di tahun 2035. Nah, kalian bisa gunakan rumus deret geometri. So, pesan ibu, jangan pernah malas untuk terus belajar ya, apalagi tentang barisan dan deret ini. Tetap semangat! Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk ibu dan untuk kalian juga. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Aprinia Handayani undur diri. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.